Sampah masih menjadi masalah yang belum kunjung terselesaikan. Permasalahan sampah terus mengusik karena turut menjadi sumber bencana bersama, yakni bencana lingkungan. Namun, berkesadaran untuk mulai dan konsisten memilah sampah mulai dari rumah menjadi langkah kecil yang baik untuk bisa menciptakan keindahan dan lingkungan masyarakat yang sehat. Melalui instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026, masyarakat di Jakarta wajib memilah sampah berdasarkan jenisnya sebelum dibuang dan diangkut ke tempat penampungan sementara. Dari 31 kelurahan yang ada di Jakarta, sudah ada 7 kelurahan yang mulai memilah. Namun, jauh hari sebelum pemerintah Jakarta mengimbau dan mewajibkan warganya untuk memilah sampah dari rumah, program pilah sampah ternyata sudah dilakukan lebih dulu oleh warga di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara dan menjadi daerah percontohan per tahun 2025. Lebih dari 8.500 warga RW 07 di kelurahan ini bahkan telah teredukasi untuk rutin menyetor di bank sampah sejak tahun 2022, termasuk Siti Nurmaliha. Ibu rumah tangga yang aktif memilah sebelum membuang sampah ini menyadari setiap harinya bisa memproduksi banyak sampah, baik organik maupun anorganik, bersama 5 anggota keluarga lainnya di rumah. Usai memilah sampah dapur, organik dan anorganik, dirinya kemudian akan menaruh sampah di drop point atau titik pembuangan sampah sementara. Petugas kebersihan setempat akan bertahap mengangkut sampah 3 kali dalam sepekan. Terus bergerak, ditambah fasilitas pemerintah berupa ember khusus sampah dapur rumah tangga dan rak sampah baja ringan untuk sampah botol plastik, jumlah sampah yang terkumpul di bulan April bahkan mencapai 8 ton per harinya. Kalau yang plastik-plastik jangan dimasukin ke situ, dipilah. Jadi kalau sisa bekas makan buah, nasi sisa, atau ya pokoknya intinya makanan yang gampang terurai, saya kasih tahu anak-anak untuk masukkan ke ember itu. Ya, kita semangat karena pasti ada hasilnya dong. Bisa buat ditabung dulu, biar lumayan banyak nanti bisa buat jalan gitu. Sebagai ujung tombak program pemerintah, para kader Dasawisma pada setiap kelurahan terus menggalakkan pemilahan sampah. Salah satunya adalah Tina, berjalan 15 tahun sebagai koordinator lapangan kader di RW 07, membuatnya gencar mengedukasi warga untuk memilih dan memilah sampah mulai dari rumah beberapa tahun terakhir. Ia menilai respon warga yang ikut serta berpartisipasi dalam program ini terus meningkat dengan pesat. Berkat kesadaran, kepedulian lingkungan, kerjasama, dan kerja keras seluruh warga, lingkungan pemukiman RT 04 RW 07 dinilai menjadi lebih asri dan bersih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Harapan saya sih fasilitasnya ditambah aja, terutama untuk drop point, karena drop point ini sebagai penunjang pusat mereka membuang organiknya. Adapun juga kemarin sudah kita dapatkan ember, tapi belum semua rumah dapat karena mungkin kita masih bagi-bagi ke wilayah lain. Jadi kita tuh berharap di sini pemerintah untuk menambah lagi fasilitas untuk pembuangan organiknya. Tanpa pemilahan di hulu, pengelolaan sampah tidak akan bisa selesai dengan baik. Menanggapi sampah merupakan permasalahan serius, pemerintah meningkatkan target pengelolaan sampah dari yang semula baru mencapai 26% menjadi 63,4% di 2026 dan kelak 100% pada 2029 mendatang. Harapannya, volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat berkurang sehingga mengurangi beban penumpukan sampah. Pemerintah akan menutup praktik open dumping di akhir Juli pada 472 TPA dan pertanggal 1 Agustus pun TPST Bantar Gebang hanya akan menerima sampah residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang maupun diolah kembali. Karena rasanya kalau sampah itu tidak terpilah dengan baik, mungkin moisture kontennya akan sangat tinggi. Mungkin ketika moisture kontennya sangat tinggi, mungkin 30-40%, dalam arti banyak sampahnya itu yang terlalu basah, maka harus ada langkah-langkah lain seperti pengeringan yang akan memakan biaya dan waktu sebelum masuk ke pisel. Artinya dengan adanya pemilahan sampah di hulu seperti ini kita bisa mempersiapkan masyarakat agar sampah yang nanti masuk ke pisel juga akan lebih dalam tanda kutip berkualitas dan langsung bisa
digunakan di proses tanpa harus melakukan additional proses seperti pengeringan yang memakan waktu dan memakan biaya. Upaya membangun kesadaran lingkungan berbasis masyarakat terus diperkuat melalui gerakan pemilahan sampah dari sumber. Kehadiran bank sampah dan wadah pemilah di tingkat rumah tangga menjadi bukti nyata perubahan perilaku masyarakat. Setelah dipilah, sampah-sampah kemudian juga ditimbang, dicatat, dan jadi sumber penghasilan kembali. Sampah anorganik akan dihargai di bank sampah sesuai dengan kategorinya, sementara sampah organik akan diolah di tempat penampungan sampah sementara 3R. Dari 14 RW yang ada di Kelurahan Rorotan, baru terdapat sebanyak 1 dipo TPS 3R, yakni di kawasan RW 07. Selanjutnya, para petugas ataupun juga PPSU bukan hanya melakukan pemilahan sampah antara organik, anorganik, dan juga residu, melainkan juga melakukan pencacahan bagi sampah-sampah yang termasuk kategori organik, dan selanjutnya untuk sampah-sampah yang residu akan diantarkan menuju ke RDF. TPS 3R ini bekerja setiap hari mulai dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang dan sudah memiliki alat pencacah khusus sampah organik. Sisa olahan sampah dapur kemudian diolah menjadi bubur, dicampur dengan molase dan bakteri-bakteri baik. Bubur hasil olahan sampah rumah tangga kemudian akan disimpan dalam tong-tong wadah besar. Sebagian ada yang langsung dijual, namun ada pula yang difermentasi beberapa waktu sebelum diproses lebih lanjut. Bubur olahan sampah dapur rumah tangga kemudian dikonsumsi dan dijadikan pakan bagi hewan-hewan ternak di sekitar area Rorotan. Secara langsung, sampah nyatanya turut membantu menciptakan ekonomi sirkular di lingkungan masyarakat setempat. Kebiasaan kecil ini memunculkan budaya baik yang perlu dicontoh masyarakat luas sebab permasalahan sampah tidak terlepas dari tanggung jawab bersama sebagai pribadi yang turut berperan memproduksi sampah setiap harinya. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.